Apa itu perspektif? Bagaimana cara menggambar perspektif? Ada berapa sih jenis-jenis gambar perspektif? Mari kita pelajari. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Sekarang kita bertemu lagi untuk belajar di kelas online bersama Alda Dwi Hervindo. Apa sih materi yang akan dipelajari hari ini? Materi yang akan dipelajari hari ini adalah materi mengenai menggambar perspektif. Pertama-tama kita masuk dulu ke pengertian dari perspektif. Oke, sebelumnya ingin bertanya dulu nih. Pernah nggak sih kalian lagi berjalan di jalanan yang lurus? Atau mungkin berseluncur pada perosotan air? Atau mungkin naik kereta nih, lalu kalian memandang di jalanan tersebut ataupun perosotan tersebut, atau mungkin rel kereta tersebut semakin jauh lurus, kalian melihat semuanya menjadi semakin kecil dan tertuju pada satu titik. Hal tersebut disebabkan oleh ilusi yang diberikan oleh perspektif. Perspektif merupakan cara memandang objek sesuai dengan pandangan mata kita yang sebenarnya. Lalu, apabila kita menggambar atau kita menyebutnya dengan gambar perspektif dapat diartikan sebagai gambar 3 dimensi yang melukiskan cara kita memandang objek sesuai dengan pandangan mata kita yang sebenarnya. Perspektif sendiri sesuai dengan ilustrasi yang tadi telah diberikan, memberikan ilusi di mana apabila kita memandang objek semakin jauh, objek-objek tersebut akan tertuju pada satu titik. Dan titik tersebut disebut dengan titik hilang. Lalu, objek tersebut semakin jauh kita melihatnya, objek tersebut akan terkesan semakin mengecil pada satu titik tersebut. Hal tersebut menunjukkan adanya 2 ciri utama dalam gambar perspektif, yaitu yang pertama, semakin jauh kita melihat objek tersebut, akan semakin kecil objek tersebut tampak di mata. Dan yang kedua, objek-objek tersebut akan mengarah atau tertuju pada titik tertentu. Gambar perspektif sendiri tidak melukiskan ukuran objek yang sebenarnya. Mengapa? Karena gambar perspektif benar-benar menggambarkan objek sesuai pandangan mata kita. Gambar perspektif kan tadi sudah dijelaskan memberikan ilusi di mana semakin jauh akan semakin mengecil. Nah, hal tersebut hanyalah ilusi, bukan berarti objeknya benar-benar mengecil. Dan itulah mengapa gambar perspektif tidak menggambarkan dimensi objek yang sebenarnya. Namun meskipun begitu, gambar perspektif tetaplah komunikatif dalam menyampaikan bentuk gambarnya. Lalu fungsi dari gambar perspektif itu apa sih? Gambar perspektif sangatlah cocok untuk menggambarkan objek yang relatif sangat besar. Seperti kalau dalam dunia arsitektur, apabila kita melihat gedung ataupun bangunan tinggi, sangat cocok untuk digambarkan dengan perspektif tersebut. Dan gambar perspektif dapat memberikan gambaran ilustrasi interior ataupun eksterior bangunan secara baik dan komunikatif sesuai pandangan mata kita. Itulah boy. Lalu, gambar perspektif sendiri dipengaruhi oleh tinggi mata pengamat terhadap benda itu sendiri. Tinggi mata pengamat terhadap benda dibagi dalam 3 jenis. Yang pertama ada worms. Yang pertama ada worms eye view atau mata pengamat di bawah objek dari pandangan mata kita seperti mata cacing. Yang kedua ada normal view, jadi mata pengamat kita sesuai pada ketinggian objek, yaitu mata pandangan biasa, manusia biasa. Lalu yang ketiga ada bird's eye view atau pandangan mata kita berada di atas objek seperti pandangan mata burung. Seperti itu. Oke. Selanjutnya juga ada jenis-jenis perspektif berdasarkan jumlah titik hilangnya. Berdasarkan jumlah titik hilangnya, perspektif dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada perspektif 1 titik hilang, kedua perspektif 2 titik hilang, dan yang terakhir adalah perspektif 3 titik hilang. Penjelasan mengenai perspektif 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang akan dijelaskan dengan ilustrasi sebagai berikut. Oke, langsung aja kita ke penjelasan yang pertama, yaitu bayangkan diri kalian sedang memandang kepada suatu objek, yaitu kubus. Nah, apabila kita memandang kubus tersebut secara tegak lurus pada bidang dari kubus, maka sudut-sudut dari garis bidang akan menuju pada satu titik, dan satu titik itu adalah titik hilang. Maka perspektif tersebut disebut dengan perspektif 1 titik hilang. Hal ini terjadi di dunia nyata, kayak misalnya kita sedang memandang di jalanan secara lurus menuju pada satu titik, ataupun kita memandang di lorong, hal itu akan menyebabkan perspektif 1 titik hilang. Ataupun kita memandang di dalam ruangan interior seperti berikut. Berbeda halnya apabila kita memandang objek tersebut dari salah satu sudut.
nanti garis-garis bidang tersebut akan menuju pada dua titik lenyap yang ada di daerah kiri dan ada yang di daerah kanan, dan hal tersebut disebut dengan perspektif dua titik hilang. Dalam dunia nyata nih, hal ini terjadi apabila kita memandang salah satu sudut dari bangunan nggak tegak lurus pada bidangnya. Biasanya kita ngelihat gedung ataupun rumah ataupun bisa di jalanan, itu bisa loh kita menemukan perspektif dua titik hilang. Dan ada satu hal lagi, apabila kita memandang objek tersebut dari salah satu sudut namun memandangnya dalam ketinggian yang berbeda, misalnya kita lebih tinggi ataupun kita lebih rendah dari benda tersebut, maka akan kemungkinan terjadinya garis-garis bidang menuju kepada tiga titik hilang, yaitu ada yang kiri, kanan, dan di bawah ataupun di atas. Hal ini biasa terjadi apabila kita memandang objek yang tinggi banget ataupun yang bawah banget, seperti itu. Bagaimana? Mudah bukan? Selanjutnya juga nih, yang terakhir namun bukan penutup, kita akan memasuki tutorial dari menggambar perspektif satu titik hilang berserta mengenali apa aja sih unsur-unsur dalam gambar perspektif. Oke, kita langsung aja masuk ke ilustrasinya. Alright, halo semuanya. Oke, kita langsung akan mempelajari langkah-langkah dari menggambar perspektif satu titik hilang. Sekaligus kita mempelajari nih, apa aja sih unsur-unsur dalam gambar perspektif. Oke, pertama-tama objek yang akan kita pandang dan kita akan gambar perspektifnya adalah kubus dengan ukuran panjang dan lebar 400 cm x 400 cm dan tinggi dari kubus tersebut adalah 400 cm. Lalu sudut-sudut dalam kubus tersebut juga kita kasih nama nih. Pada alas kita beri nama ABCD, lalu pada bagian atas kita beri nama EFGH. Namun sebelumnya kita masukin dulu nih ilustrasi diri kita sebagai pengamat yang sedang berdiri mengamati objek tersebut. Oke, pertama-tama yang kita akan gambar di sini adalah garis tanah, garis horizontal, dan garis bidang gambar. Garis tanah adalah garis yang menunjukkan posisi kita, yaitu tanah nih, pijakan kita. Garis horizontal menunjukkan posisi mata kita. Kalau di sini kita akan menggambarkannya, yaitu posisi matanya adalah 200 cm, berarti ini menandakan posisi mata si pengamat ini tingginya di 200 cm nih. Nah, untuk garis bidang gambar menunjukkan posisi objek yang nanti kita akan pandang dan lalu kita akan gambar. Lalu langkah berikutnya adalah buatlah objek yang dipandang dan juga tentukan titik pandang kita. Objek yang dipandang kita gambarkan di sini menempel pada garis bidang gambar sebagai berikut. Nah, pada garis bidang gambar, objek yang digambar adalah tampak atas, yaitu panjang dan lebar dari objek tersebut. Sedangkan tinggi dari objek tersebut atau tampak depan digambarkan pada garis tinggi seperti berikut. Nah, garis tinggi di sini memiliki ketinggian 400 cm. Hal ini menunjukkan tinggi objek yang kita pandang memiliki tinggi 400 cm. Selanjutnya kita menentukan posisi dari titik pandang kita. Titik pandang merupakan titik yang menunjukkan posisi kita di mana nih saat memandang objek tersebut. Lalu bagaimana cara menentukan posisi titik pandang dari objek tersebut? Titik pandang memiliki kerucut pandang yang menunjukkan batas maksimal pandangan manusia ketika memandang suatu objek. Batas pandangan manusia itu adalah 60 derajat, sehingga besar kerucut pandang dari titik pandang adalah 60 derajat. Nah, apabila kita menempatkan titik pandang terlalu dekat pada objek, objek tersebut bisa jadi keluar dari kerucut pandang. Hal tersebut bisa menjadikan objek tersebut distorsi atau terlalu besar dari pandangan mata kita. Sehingga, bagaimana sih cara menentukan posisi yang baik dari titik pandang? Posisi titik pandang yang baik adalah di mana objek tersebut masuk dalam kerucut pandang manusia, tidak keluar. Apabila objek tersebut di luar mata manusia, berarti objek tersebut tidak dilihat. Seperti itu. Lalu langkah berikutnya adalah tentukan posisi titik hilang. Titik hilang itu tadi apa sih? Titik hilang adalah titik yang menunjukkan posisi di mana sudut-sudut dari objek yang kita pandang menuju pada satu titik itu tadi. Titik tersebut disebut dengan titik hilang. Titik hilang digambarkan dalam perspektif satu titik hilang dengan mudah, tepat tegak lurus dari posisi titik pandang. Nah, seperti itu. Langkah berikutnya adalah kita menarik garis dari sudut-sudut objek menuju titik pandang. Sudut-sudut objek sendiri tadi kita telah beri nama ya, yaitu ABCD. Selanjutnya, dari setiap sudut tersebut kita tarik menuju titik pandang, seperti berikut. Oke, seperti itu. Nah, setelah kita menarik garis dari sudut-sudut objek menuju titik pandang, akan terjadi perpotongan tuh di garis bidang gambar. Perpotongan tersebut kita tarik garis ke bawah langsung menuju garis tanah. Dan garis tersebut disebut dengan garis proyeksi. Hal tersebut sesuai dengan langkah berikutnya, yaitu membuat garis proyeksi. Garis proyeksi juga kita beri nama nih, sesuai dari posisi di mana dia berpotongan, yaitu garis A, B, C, dan D. Nah, langkah terakhir dari membuat gambar perspektif satu titik hilang adalah membuat garis perspektif itu sendiri.
Dalam membuat garis perspektif agar lebih mudah nih, kita membuat dulu alas bidang dari objek yang kita lihat. Karena objek ini menempel pada garis bidang gambar, maka alas objek tersebut juga berada pada garis tanah. Nah, dalam menggambar alas, kita ambil dulu garis dari garis proyeksi yang kita pilih nih. Yang saya pilih di sini garis proyeksinya garis proyeksi A. Berarti kita awali untuk membuat rusuk AD dari alas kubus tersebut. Pertama-tama kita tarik garis dari garis tanah, tepatnya di garis proyeksi A menuju titik hilang seperti berikut. Nah, dari situ sudah terbentuk tuh rusuk dari alas tersebut, rusuk AD. Selanjutnya kita akan membuat rusuk dari D menuju C. Caranya mudah, yaitu hanya dengan menarik garis perpotongan yang berada pada garis proyeksi D menuju garis proyeksi C secara lurus atau sejajar seperti berikut. Nah, maka rusuk DC telah terbentuk. Selanjutnya kita akan membuat rusuk CB. Caranya bagaimana? Caranya mudah, yaitu dengan menarik garis dari garis proyeksi B menuju titik hilang sebagai berikut. Nah, sudah terbentuk tuh alas dari kubus tersebut. Lalu, selanjutnya kita akan membuat tutup atau sisi atas dari kubus yang kita lihat. Caranya sama seperti kita menggambar alasnya. Kita tarik garis dari garis proyeksi A menuju titik hilang. Kita menggambarnya sekarang dari garis tinggi. Nah, maka telah terbentuk rusuk bagian atas yang pertama. Selanjutnya kita juga membentuk garis seperti tadi membuat rusuk DC dengan cara menarik garis dari perpotongan proyeksi D menuju garis proyeksi C. Nah, lalu kita menarik garis dari titik hilang menuju garis proyeksi B seperti berikut. Nah, maka sisi atas dari perspektif tersebut telah terbentuk seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat sisi tegak atau dinding dari perspektif itu. Sebenarnya di sini juga sudah terbentuk kok sisi tegaknya. Telah terlihat dari garis-garis tegak proyeksi yang berpotongan pada garis tanah hingga garis tinggi. Maka akan terbentuk dinding-dindingnya seperti berikut. Nah, maka garis perspektif kubus telah terbentuk. Dan perspektif satu titik hilang telah selesai digambar. Seperti itu. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, telah usai pembelajaran kita hari ini. Untuk mempelajari lebih lanjut, kalian juga bisa baca kok sumber-sumber dari jurnal yang berada pada tulisan di sini. Mantap. Semoga pembelajaran hari ini berguna dan jangan lupa untuk selalu belajar di rumah dan terus belajar dan terus belajar. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa.